Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak absen dulu. Ayu Waningsih, Hadir. Arif Wahyudi, Hadir. angkat tangan ya. Dian Rizky Fadila, Hadir. Elsa Saputri, Hadir. Yulia Priani, Hadir. Yusuf, ada nggak Yusuf? Enggak ada. Ada. Izin sakit, Pak. Sakit. Ya. Winda Fajar, Hadir. anak-anakku sekalian ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengecek yang tidak pakai masker siapa? Tidak ya, pakai masker semua ya. Selama masih masa pandemi ini, baik kita di dalam ruangan atau di luar ruangan, kita harus tetap pakai masker. Kita tetap ikuti anjuran pemerintah. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah, sekarang bukunya dikeluarkan semuanya. Bukunya dikeluarkan. Dipersiapkan semuanya, alat tulisnya. Sudah? Sebelum kita lanjutkan ya pelajaran pada pagi hari ini, Pak, siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Saya, Pak. Ya, SP. Pertemuan minggu lalu membahas teks eksplanasi. Ya. Apa teks eksplanasi itu? Sebuah teks yang berisi fakta yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik peristiwa alam, sosial maupun budaya. Ya. Pertemuan kemarin kita terakhir membahas tentang teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi itu sebuah teks yang menceritakan tentang suatu sebab akibat, baik itu fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, hari ini kita akan membahas tentang teks ceramah. Ya. Pak, kalian lihat di depan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Ini lihat ya. Menganalisis isi, struktur dan unsur kebahasan teks ceramah. Itu KD-nya. Namun IPK-nya tujuannya ya, indeks pencapaian kompetensinya. Yang pertama menjelaskan isi ceramah, yang kedua menjelaskan struktur ceramah, yang ketiga menganalisis isi ceramah, dan yang terakhir menganalisis struktur ceramah. Artinya setelah kita mengetahui IPK, kita harus tahu tujuan kita mempelajari itu untuk apa. Bisa kalian lihat kan? Bisa? Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan model discovery learning, peserta didik menganalisis isi dan struktur dalam teks ceramah dan terampil dalam mengonstruksi ceramah dengan memperhatikan aspek bahasaan dan struktur yang tepat dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif. Nah, itu tujuannya, supaya kalian tahu isi dan struktur dari sebuah ceramah tersebut. Saya yakin kalian di rumah itu sangat sering mendengarkan ceramah, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kita bahas atau cakupan materinya itu tentang teks ceramah. Nanti kita poin ke isi dan struktur ceramah tersebut. Ya, itu isi dan struktur. Terus nanti ada tugas dan ada penilaian juga. Penilaiannya dalam bentuk pilihan ganda yang terdiri dari 5 soal. Paham?
ditampilkan di PPT ya. Silakan dibaca dan diamati terlebih dahulu. Selesai? Nah, setelah kalian baca tadi, setelah kalian pahami, menurut kalian teks yang kalian baca itu termasuk teks apa? Kurang keras, teks apa? Ceramah. Nah, kalau kalian mengatakan itu sebuah teks ceramah, itu alasannya kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ya, ayo. Setelah saya membaca teks tersebut, disampaikan untuk orang banyak. Teks tersebut Disampaikan untuk orang banyak. disampaikan untuk orang banyak. Ada yang lain? Ada Pak. Bersifat informasi. Bersifat informasi. Ada yang menyatakan disampaikan untuk orang banyak dan bersifat informasi. Ada yang bisa menyimpulkan? ST mungkin? Apa S? Teks yang berisi suatu informasi dan disampaikan kepada halayak ramai. Teks yang berisi informasi yang disampaikan kepada halayak ramai. Ya, coba kita lihat. Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan, penyampaian suatu informasi, baik pengetahuan maupun informasi lainnya untuk disampaikan di depan orang banyak oleh pakar atau orang yang menguasai bidangnya, baik secara langsung maupun melalui media elektronik dan digital. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan teman-teman kalian tadi. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tentunya ceramah kalian sering mendengar, tapi terkadang ya ada perbedaan. Ada yang disebut ceramah, ada disebut pidato, ada juga yang disebut khotbah. Pidato itu apa sih pidato? Perbedaan dengan ceramah apanya? Ayo. Saya Pak. Ya, lihat. Yang keras dong, masa? Saya Pak. Ya. Pidato adalah bersifat mengajak. Pidato isinya bersifat mengajak. Kalau khotbah Saya Pak. Lebih mengarah ke agamaan. isinya lebih mengarah ke keagamaan. Jadi dapat disimpulkan kalau persamanya sama-sama disampaikan di halayak ramai. Kalau ceramah bersifat informasi umum, pidato bersifat mengajak atau persuasif, kalau khotbah berisi tentang keagamaan. Kita lihat. Ceramah menyampaikan suatu informasi. Pidato pembicara di depan umum yang bersifat persuasif. Khotbah berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan atau praktik ibadah. Nah, itu jangan sampai salah tanggap antara ceramah, pidato dan khotbah. Kalau tadi sudah mengerti perbedaan antara ceramah, khotbah, dan pidato, selanjutnya kita lanjut ke poin isi dalam ceramah. Isi dalam ceramah, karena setiap ceramah itu pasti mempunyai isi atau topik yang ingin disampaikannya. Kita bisa lihat ada informatif. Informatif itu apa? Memberikan informasi kepada seseorang. Setelah itu ada persuasif. Apa persuasif? Mengajak seseorang. Ada argumentasi atau argumentatif. Apa argumentatif? Menyampaikan sebuah topik. Terus ada juga rekreatif atau rekreatif? Menghibur. Nah, kalau yang rekreatif ini pada tahu semuanya ini. Apa jangan-jangan kurang hiburan ini? Ya. Yang terakhir ada naratif.
itu penyampaian sebuah cerita. Nah, itu isi, ya, isi dari sebuah apa tadi? Teks Teks ceramah. Selanjutnya, apa saja isi dan struktur teks ceramah? Kira-kira apa saja? Dalam teks ceramah ada strukturnya apa saja? Pembukaan. Ya, pembukaan. Pembukaan itu berisi tentang apa? Salam. Salam. Apakah hanya salam? Tidak. Tidak. Berarti siapa lagi? Penegasan topik yang akan dibicarakan. Ya, penegasan topik yang akan disampaikan. Pak, setelah ada pembukaan, yang kedua isi berisi tentang apa? Mengenai topik yang akan disampaikan. Topik yang disampaikan. Topiknya bebas ya. Ya. Yang terakhir penutup. Ya. Berisi tentang apa penutup? Penegasan ulang. Berisi tentang penegasan ulang. Atau berisi kesimpulan dari topik yang disampaikan. Ya, baik saya. Betul atau tidak? Ya. Pembuka tesis berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahasnya. Isi berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Yang terakhir, penutup penegasan kembali merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Yang jelas, dalam ceramah itu ada 3 struktur. Struktur utama itu pembuka, berisi salam, dan penyampaian pendapat topik yang akan disampaikan. Yang kedua, berisi tentang isi. Berarti isi dari topik yang kita sampaikan atau kita jabarkan. Dan yang poin yang terakhir ada penutup. Nah, penutup itu berisi tentang apa? Berisi tentang salam dan penegasan ulang. Paham? Yang sudah paham? Nah, untuk memahami itu semua, ya, soalnya kan Bapak bagian LKPD ini, ya, lembar kerja peserta didik terkelompok, ya. Nanti di dalamnya ini ada sebuah teks ceramah. Nah, kita analisis per kelompok. Boleh menggunakan HP, cari tahu. Paham? Silakan kalian diskusikan dengan teman kalian. Kalian tentukan struktur dari teks ceramah yang ada di LKPD dan isi dari ceramah yang ada di LKPD tersebut. Silakan didiskusikan. Boleh menggunakan HP. Diskusikan yang laki-laki.
gantian tidak apa-apa, namun nanti perkenalan dulu masing-masing kelompoknya, dari kelompok apa dan siapa anggotanya, seperti itu. Paham? Sudah selesai? Sudah. Dilengkapi dulu ya, tunggu yang lainnya selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Coba kelompok Khairul Anwar sudah? Ananta Tur? Sudah. Wiji Tukul? Sudah. Ini kelompok Andrea Hirata? Sudah. Kelompok? Sudah. Saya sudah ya. Kalau sudah semua berarti tinggal presentasi ya. Kita buktikan hasil dari diskusi kalian. Silakan. Yang pertama kelompoknya Wiji Tukul, maju ke depan. Semangat. Jangan dekat-dekat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya dengarkan, nanti silakan kalau ada yang mau ditanggapi ya. Dari kelompoknya Wiji Tukul. Kami dari kelompok Wiji Tukul akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teks drama yang berjudul Narkoba yang beranggotakan saya Estinda Lestari, Selvi Barokah, Saya Yulia Priani, saya Elsa Saputri. Di sini kita akan menyampaikan hasil diskusi kita tentang narkoba. Struktur dari teks drama ada tiga. Yang pertama adalah pembukaan yang begini isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa selawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu agama Islam. Dan pengenalan topik yang akan disampaikan. Saudara sekalian, Maka dari itu, salah satu usaha yang harus dilakukan bukan hanya menyerukan gel sederhana yang mengajak masyarakat untuk menjauhinya. Usaha yang dilakukan harus jauh lebih sistematis dari hal itu. Kita harus mengupayakan agar brand itu benar-benar hancur hingga ke akarnya. Demikian ceramah dari kami. Semoga kita semua dapat terjaga dari narkoba. Saya akhiri. demikianlah tadi bagian isi dan penutup dari saudara kami, dari teman kami. Kurang dan lebihnya kita mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Wiji Tukul. Nah, itu tadi ya penampilan dari kelompok Wiji Tukul sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok lain, jika ada yang mau menanggapi, Ada dari kelompok kami. ya. Menurut kelompok kami, untuk isi kalau bisa itu sampaikan poin penting-pentingnya saja. Tidak semua harus dibaca biar lebih jelas isi dan struktur dari teks tersebut. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Kelompok lain ada lagi? Tidak? Ya. Nah, untuk kelompok Wiji Tukul sudah cukup bagus ya. Artinya sudah bisa menganalisis mana itu pembuka, mana itu isi dan mana itu penutup. Namun betul kata yang disampaikan oleh teman kalian bahwasanya penyampaian isi kalau bisa itu poin penting-penting saja supaya bisa jelas terlihat mana bagian-bagian utamanya. Paham? Silakan setelah ini duduk dan diperbaiki KKBD-nya. Silakan. Kelompok siapa ini? Ya, kelompok Khairul Anwar. Silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya tolong Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Isi dari paragraf tersebut adalah bahaya utama dari benda ini bukan terletak pada daya penghancur zat beracunnya saja, namun pada ketergantungan tubuh ketika mengonsumsinya. Yang terakhir, penutup. Terdapat pada paragraf ke-7 yang berisi penegasan ulang topik yang telah disampaikan dan salam penutup. Itulah tadi hasil diskusi kami. Bila ada yang salah, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk ada yang mau menanggapi? Bapak lain? Cukup? Oh, ya. Berarti untuk penyampaiannya sudah cukup bagus, namun biar lebih jelas sama seperti yang disampaikan kelompok Anantatur tadi, poin-poin pentingnya. Artinya kayak di bagian pembuka itu di mana isi apa saja dan yang terakhir penutup itu isinya apa. Kalau tadi mengatakan penegasan ulang pendapat, nah penegasan ulang dalam teks tersebut itu apa? Ditulis, ya. Kan sudah ada catatannya. Nah, tinggal disalin di rekapitukasi. Paham? Ya. Silakan. Hasil diskusi kami. Bila ada yang salah, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk demikianlah ya, presentasi dari masing-masing kelompok sudah cukup bagus, sudah cukup baik. Beri aplaus untuk semuanya. Tadi sudah diskusi, sudah presentasi. Sekarang tinggal menyimpulkan materi hari ini. Ya. Apa kesimpulan menurut kalian? Kesimpulan dari materi hari ini? Ceramah. Apa itu pengertian ceramah? Strukturnya ada berapa? 3. Pertama apa? Ya, tepat sekali ya. Jadi ceramah itu adalah sebuah penyampaian informasi ya kepada khalayak ramai. Karena strukturnya ada 3, ada pembuka, isi dan penutup. Paham? Paham. Nah, menurut kalian pembelajaran dengan model discovery learning ini bagaimana? Menyenangkan. Senang ya? Ya. Alasannya kenapa? Karena bisa belajar Ya, teman-teman. Ya. Kalau tadi kan kerja kelompok, sekarang Bapak ingin mengetahui sampai sejauh mana kalian menangkap materi pembelajaran hari ini. Untuk itu setelah ini akan Bapak berikan sebuah soal tes formatif yang terdiri dari 5 soal pilihan ganda. Paham? Kalau Bapak berikan silakan dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai silakan dikumpulkan. Tulis nama, kelas, mata pelajaran, dan tanggalnya. Ya, silakan ditulis. Lupa, nama ditulis sama tanggalnya.
selanjutnya kita masih membahas tentang teks ceramah. Kalau hari ini membahas tentang isi dan strukturnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas unsur kebahasaan yang ada dalam teks ceramah. Paham? Paham. Satu lagi, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga Jarak. Baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Itu saja. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.